Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan bersaksi bagaimana Tuhan begitu baik pada saya dan bagaimana Tuhan meluputkan saya dari kejadian di mana saya hampir kehilangan nyawa saya. Keluarga kami sangat diberkati, di mana waktu saya mengandung anak pertama, saya mengandung janin kembar laki-laki. Itu merupakan anugerah yang terindah bagi kami, yang kami nanti-nantikan, dan Tuhan begitu baik karena saat itu saya mengandung bayi kembar. Tidaklah mudah untuk mengandung anak kembar ini, karena banyak orang yang bilang kalau melahirkan anak kembar biasanya bisa lahir prematur, dan segala komplikasi dan hal-hal yang tentu saja tidak kita inginkan lainnya. Itu cerita-cerita orang yang saya dengar. Namun waktu saya mengalami kehamilan kembar ini, memang kenyataannya tidaklah mudah, karena 4 bulan pertama saya harus mual dan muntah yang hebat, dan saya juga harus melakukan bed rest, tirah baring, karena saya mengalami 2 kali perdarahan di 5 bulan pertama kehamilan saya. Setelah itu trimester kedua, kehamilan saya lumayan enak. Saya menjalani kehamilan saya dengan lebih menyenangkan. Saya sudah mulai bisa makan, berjalan juga lebih bisa saya nikmati kehamilan saya pada saat itu. Tapi memasuki trimester ketiga, terutama pada saat saya menginjak bulan ke-8, kaki saya mulai bengkak. Saya mulai mengalami yang namanya edema di kedua kaki saya, dan edemanya memang sangat bengkak sekali, sehingga itu sangat mempengaruhi pergerakan saya, di mana saya sulit berjalan, kaki susah sekali untuk digerakkan. Saya berkonsultasi kepada dokter kandungan saya, dan beliau mengatakan bahwa sejauh tensi saya normal, edema itu mungkin hanya disebabkan karena begitu besarnya kandungan saya pada saat itu. Perut saya sangat besar sekali, sehingga menghimpit pembuluh darah ke bagian kaki, sehingga kedua kaki saya jadi bengkak. Tapi sejauh tensi saya normal, tidak ada yang perlu harus dikhawatirkan. Namun kehamilan saya menginjak hampir 39 minggu. Itu merupakan pencapaian yang cukup luar biasa untuk seorang yang mengandung anak kembar, karena pada saat itu menurut USG kedua bayi saya sudah lebih dari 3 kilo beratnya. Itu saja saya sebenarnya sangat bersemangat, karena saya pikir saya bisa lahir normal dan dokter saya juga pro-normal. Tapi karena mengingat berat bayinya masing-masing sudah lebih dari 3 kilo, dan pada saat itu usia kehamilan saya juga sudah semakin tua, hampir menginjak 39 minggu, namun tidak ada tanda-tanda kontraksi sama sekali, tidak ada tanda-tanda akan melahirkan sama sekali, sehingga diputuskan untuk melakukan operasi sesar. Namun pada malam sebelum, pada saat kami akan masuk untuk dirawat inap untuk operasi sesar keesokan harinya, ternyata tensi saya tinggi, dan itu pertama kalinya tensinya sangat tinggi sepanjang kehamilan saya, dan saya didiagnosa mengalami preeklamsi berat, dimana tensinya tinggi, kakinya bengkak, dan saat diperiksa juga terdapat protein di dalam urin saya yang merupakan indikasi harus dilakukan sesar, tidak bisa dilakukan persalinan normal pada saat itu karena tensi saya tinggi. Sudah diberikan anti kejang dan juga obat penurun tekanan darah, dan juga dilakukan monitor kepada kedua janin saya waktu itu. Akhirnya dilakukanlah operasi sesar keesokan harinya. Nah, pada saat operasi ini merupakan hal yang menegangkan, karena saya sebenarnya di bius spinal epidural, jadi saya sadar sepanjang prosedur, tapi
pada saat dilakukan pembedahan saya dapat mendengar semuanya. Pada saat bayinya dikeluarkan satu-satu dari rahim saya pun saya dapat mendengar semuanya, tangisan mereka. Nah, biasanya bayi-bayi yang habis dilahirkan dilakukan inisiasi menyusui dini. Jadi kedua bayi saya diletakkan di dada saya, di mana mereka harus berusaha untuk menyusu, tapi tidak dilakukan lama karena waktu itu saya sudah mulai merasa kedinginan. Dan saya mengeluh kepada dokter anestesi saya waktu itu bahwa saya merasakan nyeri dada yang hebat, seperti tertindis beban yang sangat berat, dan nafas saya pun mulai berat. Saya bilang pada dokter bahwa dok, dada saya sesak, saya tidak bisa nafas lagi, saya bilang begitu. Jadi bayi waktu itu, kedua bayi saya segera dibawa. Mungkin seperti terkaget begitu kedua bayi keluar dari perut saya. Tiba-tiba tensi saya drop jadi 70/40 dan saya mengalami sesak nafas. Nyeri dadanya bukan nyeri dada bagaimana, tapi lebih ke dada yang terasa seperti terhimpit. Lalu saya mulai megap-megap. Saya bilang, dokter, saya sudah tidak bisa bernafas lagi. Dokter, saya susah sekali mau bernafas. Nah, dokter langsung memberikan saya oksigen full. Dan pada saat itu saya berdoa dalam hati saya bilang, Tuhan, saya tidak mau mati di meja operasi. Saya belum melihat anak-anak saya belum siap untuk mati saat ini. Tuhan begitu baik. Tidak lama setelah itu sebenarnya saya kehilangan kesadaran saya. Suami saya ada bersama saya di dalam ruang operasi, tapi dokter waktu itu juga takut apabila terjadi yang namanya emboli, adanya gelembung darah yang kemungkinan masuk ke dalam paru-paru saya. Itu yang sangat ditakutkan. Tapi setelah diberikan oksigen, saturasi saya mulai naik, dan mereka langsung mentransfusi saya dengan darah, memasukkan cairan yang lebih untuk meningkatkan tekanan darah saya pada saat itu. Singkat cerita, pada saat saya sadar, saya sudah berada di ICU, bukan di ruang recovery ya, bukan di ruang pemulihan. Tapi Tuhan begitu baik, ternyata saya diluputkan dari kematian, dan saya masih diberi kesempatan untuk hidup dan melihat anak-anak saya bertumbuh sampai pada saat ini. Dan Tuhan begitu baik lagi kepada kami di saat bulan Desember tahun lalu. Kami sekeluarga bersama anak-anak juga kami terkena COVID. Setelah itu, setelah kami pulih bulan berikutnya, Tuhan memberikan lagi berkat pada keluarga kami. Saya hamil lagi anak ketiga. Tapi memang kehamilannya kali ini juga tidak mudah. Meskipun saya sudah berpengalaman dengan kehamilan sebelumnya, namun di kehamilan kedua ini juga saya harus mengalami perdarahan di awal-awal kehamilan, di mana saya harus bed rest. Dan pada saat di USG, plasenta saya juga letaknya di depan atau anterior. Itu juga akan mempersulit pada saat operasi sesar berikutnya. Bukan hanya dia posisinya di depan, plasentanya juga letaknya rendah dan hampir menutup jalan lahir atau mulut rahim, sehingga persalinan secara normal amat sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Jadi memang harus dilakukan sesar lagi. Tapi saya percayakan semua kepada Tuhan, juga percayakan kepada dokter maupun tim medis yang merawat saya pada saat operasi. Serahkan semuanya kepada Tuhan dan berdoa bahwa semua pada saat operasi akan dilancarkan. Dan pada saat operasi memang saya juga mengalami mual muntah yang hebat. Jadi saya juga tidak bisa konsentrasi penuh pada saat melahirkan anak saya, dan pada saat itu juga suami saya tidak bisa mendampingi saya karena COVID. Mereka membatasi orang yang bisa masuk ke dalam ruang operasi.
Jadi ketakutan itu ada karena saya harus menjalani prosedur ini lagi, operasi sesar lagi, dan tentu saja ketakutan itu ada karena saya pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakan sebelumnya di operasi pertama. Tapi demi untuk melahirkan anugerah dari Tuhan ke dunia ini, Tuhan kuatkan saya. Dan itulah yang saya yakini sampai sekarang, bahwa dalam segala situasi, dalam segala hal, meskipun hal tersulit sekalipun, bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas semuanya. Dan Tuhan begitu baik, dan Tuhan begitu ajaib, bisa memberikan karunia pada saya 3 anak yang sehat, yang anak-anak yang baik, anak-anak yang menurut. Dan puji Tuhan, Tuhan selalu berkati keluarga kami sampai saat ini. Dan kiranya kesaksian ini dapat menguatkan saudara-saudara sekalian, bahwa dalam situasi yang tersulit sekalipun, Tuhan tetap memegang kendali. Semoga kesaksian ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan memberkati.